Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD ACT psikosomatis. Oke teman-teman, mau buat video singkat saja teman-teman ya. Tadi ada pertanyaan dari teman aslam teman-teman ya, Bang kenapa seluruh badan saya itu sering kedutan teman-teman ya. Oke teman-teman, padahal sebenarnya videonya sudah saya jelaskan, sudah saya buatkan video yang panjangnya, versi panjangnya dan lengkap teman-temannya di situ. Oke, mungkin teman aslam ini baru bergabung teman-temannya, kita buatkan kembali videonya. Dan buat kalian yang sudah menyimak video kenapa sering kedutan ya teman-temannya, ya kalau misalkan kalian sudah tahu ya sebaiknya ya nggak usah disimak juga, nggak apa-apa, tetapi tolong izin di share ya teman-temannya, tolong di share gitu supaya yang lain jadi juga tahu gitu teman, kenapa nih ya penderita asam lambung GERD psikosomatis itu mengalami sering kedutan gitu. Nah, untuk pengalaman saya pribadi teman-teman ya, untuk sering kedutan itu karena penegangan otot teman-teman ya. Mungkin dulu ya teman-teman ya, sebelum kita terkena gangguan asam lambung GERD psikosomatis itu sering kedutan juga ya. Tetapi kedutannya itu jarang ya teman-teman ya. Sering tapi jarang gimana? Tapi kedutannya itu mungkin cuma di ini pelipis mata teman-temannya biasanya ya. Untuk kedutan itu biasanya di pelipis mata gitu kan, mata kedutan gitu teman-teman. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD psikosomatis itu kedutannya itu di mana-mana teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Penyebab pertamanya yaitu adalah stres ya. Efek stres teman-teman. Kalau misalkan kitanya stres ya teman-teman, itu otot-otot kita itu jadi menegang. Kenapa kok Bang otot-otot kita bisa menjadi menegang saat kita itu stres? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD psikosomatis itu stresnya memikirkan hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya. Ketakutan-ketakutan ya teman-teman ya, penyakit yang berbahaya, sensasi yang takutnya menyebabkan mati gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita berpikirnya seperti itu terus menerus, itu menjadi stres tersendiri dan akhirnya tubuh kitanya waspada teman-teman ya. Seluruh tubuh kita waspada. Nah, kenapa dan kewaspadaan itu menjadi tubuh kita itu makin sensitif teman-teman ya, makin sensitif terhadap apapun gitu teman-teman ya. Tidak harus apa ya, untuk tubuh sensitif itu sensasi sedikit saja teman-teman ya. Ya contohnya misalkan ada kedutan ya, itu menjadi terasa ya teman-teman, sangat terasa gitu teman-teman. Padahal waktu dulu juga kita mengalami kedutan itu ya kitanya cuek-cuek aja. Karena kenapa? Karena kitanya tidak sensitif gitu teman-teman. Jadi pemikirannya itu tidak terfokus dengan hal-hal negatif teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang kalian mengalami kedutan, pasti itu dipikirkan dengan jauh. Kenapa nih sering kedutan? Kenapa nih sering kedutan gitu teman-teman ya. Yang pertama ya itu tadi teman-teman ya, yang kita sering kedutan itu karena kitanya otot-otot tubuh kitanya menegang ya. Tegangnya itu karena pemikiran kita itu selalu mengarah-arah ke hal yang negatif. Aduh, angin kenceng banget. Mengarah-arah ke hal yang negatif gitu teman-temannya. Akhirnya ya otot tubuh kita menegang dan akhirnya sering kedutan gitu teman-teman, menghasilkan sering kedutan gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Terus keduanya, sering kedutan itu dari kitanya mungkin kurang gerak gitu teman-teman ya. Kenapa kurang gerak? Karena ya otot-otot kita itu kalau misalkan kitanya cuma sehari-harinya nyamannya rebahan ya, terus duduk-duduk manis aja gitu teman-teman ya, itu tidak ada pergerakan teman-temannya, tidak ada aktivitas tubuh kita itu. Jadinya aliran darahnya kurang lancar, aliran oksigennya kurang lancar di otot kitanya, di urat-urat kitanya, dan akhirnya aliran darahnya kurang lancar itu tersumbat gitu teman-teman ya. Ya karena kurang lancar ya kan. Kalau misalkan kurang lancar ya pasti nggak lancar ya peredaran darahnya gitu, jadi tersumbat gitu teman-teman ya. Nah itu juga bisa mengakibatkan kedutan gitu teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Ya karena kitanya kurang terjemur, kurang olahraga, kurang gerak gitu teman-teman ya. Ya akhirnya seperti itu dampaknya gitu teman-teman ya. Bukan sesuatu hal yang apa ya, bukan sesuatu hal yang bahaya teman-teman ya. Jadi mengatasinya gimana Bang? Yang mengatasinya kalau misalkan dari efek stres ya sudah, jangan stres teman-teman ya, jangan banyak mikir. Apa yang kalian pikirkan, ketakutan-ketakutan yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Itu cuma permainan pikiran kalian saja. Ya, pengalaman saya seperti itu sih teman-teman ya. Saya juga ya waktu terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu waktu parah-parahnya gitu teman-teman ya. Ada sensasi ini dipikirkan, ada sensasi itu dipikirkan. Apalagi kalau misalkan kitanya sering searching-searching Google gitu.
Kalau misalkan kita sering cari ini kenapa nih kedutan nih ya, bahkan dia sampai di perut kedutan gitu teman-teman, di dalam perut, bukan di kulit perutnya, di dalam perut saya mengalami sering kedutan seperti itu. Ya sebenarnya bukan hal yang bahaya karena itu penegangan otot ataupun pergerakan sistem cerna kita saja sebenarnya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kitanya juga stres ya, jadi semuanya menegang teman-temannya, sampai ke bagian dalam organ kita juga menegang teman-temannya karena kitanya stres gitu. Stres itu dampaknya banyak sekali teman-temannya, jadi jahat juga untuk stres itu sebenarnya jahat juga ya. Maka dari itu teman-temannya, hindari stres teman-temannya, jangan. Untuk gangguan asam lambungnya saja kalian itu cukup jaga pola makan teman-teman ya. Yang pertama jaga pola makannya ya. Hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam lambungnya itu tidak stabil gitu. Terus yang keduanya sering olahraga ya. Kenapa harus sering olahraga? Ya karena untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita gitu tentunya. Jadi sistem imun tubuh kita itu makin kuat. Nah, kalau misalkan makin kuat sistem imun tubuhnya, kalau misalkan kita olahraga, sering berjemur, itu sistem imun tubuh kita itu makin kuat. Nah, kalau misalkan makin kuat ya jadi untuk penyebaikannya, pemulihannya juga lebih cepat gitu, teman-teman. Terus pola pikirnya juga harus dijalankan ataupun dijaga ya. Jangan berpikir ke hal-hal negatif ya. Kenapa jangan berpikir ke hal-hal negatif? Kalian yakin saja ya, untuk gangguan asam lambung dan ulcerative colitis tidak berbahaya dan memang kejadian rumahan teman-temannya. Dan anxiety-nya itu pemikiran negatifnya, kecemasan berlebihnya gitu teman-temannya, kalian alihkan ya dari pemikiran-pemikiran negatif itu, alihkan dengan aktivitas ataupun kegiatan ya yang bisa membuat kalian itu nyaman, yang bisa membuat kalian itu senang, yang bisa membuat kalian itu bahagia gitu teman-teman. Apapun itu teman-temannya. Dari video yang terdahulu sampai sekarang teman-teman, sampai detik ini membuat video ini, saya selalu menyarankan kepada kalian itu jalankan pengalihannya teman-teman ya. Lakukan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan gitu ya teman-teman ya. Apapun itu kalian lakukan saja, tidak harus yang di aktivitas yang wah teman-teman ya. Apapun itu teman-teman ya, selama itu bisa mengalihkan pemikiran negatif, kalian lakukan saja gitu teman-teman. Karena pemikiran negatif itu, kalau misalkan kaliannya hanya ya merasa-rasakan gitu teman-teman, merasa-rasakan sensasi ya, hanya duduk manis, terus rebahan ya, sering rebahan, sering duduk manis tanpa dilakukan dengan pengalihan aktivitas teman-teman, kalian akan terus merasakan merasa-rasakan sensasi gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian terus merasa-rasakan sensasi, ya mau sampai kapan gitu teman-teman, mau sampai kapan kalian terbebasnya dari gangguan asam lambung dan ulcerative colitis gitu teman-teman. Jadi untuk gangguan asam lambung itu sebenarnya sensasinya ya rumahan teman-teman. Orang yang tidak terkena anxiety juga sebenarnya mereka merasakan, cuman bedanya mereka itu kalau misalnya ada sensasi ya cuek, akhirnya sensasinya cuma numpang lewat gitu teman-teman, karena biasa sebenarnya. Dan untuk kita ya, kenapa bisa menjadi berlebihan ya, karena ada mental yang terganggu gitu teman-teman. Mentalnya kita itu menjadi mental tempe ya, mental down teman-teman, jadi turun mentalnya. Kenapa bisa turun? Karena ya penyebabnya yang pertama mungkin ada trauma ya teman-teman. Trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung ya, sensasinya seperti mau gitu. Terus yang kedua mungkin dari kapasitas ataupun durasi teman-teman, durasi yang lama gitu teman-teman. Karena kalau misalkan gangguan yang lain nih kita paling lama 1 bulan ya minum obat sembuh. Nah untuk gangguan asam lambung dan ulcerative colitis itu tidak seperti itu teman-teman. Sepengalaman saya sampai 8 bulan ya saya berobat gitu teman-teman, dari obat-obatan dokter ya. Terus juga 4 bulan 6 bulan berobat ke herbal, nggak ada pembaikan juga. Nah itu jadi trauma tersendiri juga bagi kita gitu teman-teman ya. Takutnya penyakit ini nggak sembuh, takutnya ini penyakit yang berbahaya. Nah di situ mental kita makin turun gitu teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah jadi untuk gangguan asam lambung dan ulcerative colitis itu sebenarnya tidak bahaya teman-teman ya. Kalian ya jalankan saja metode 3P-nya ya. Terus lakukan juga metode-metodenya gitu, sering minum air hangatnya gitu teman-teman. Selebihnya kalian hiburan saja teman-teman ya. Jangan mencari kesenangan sih sebenarnya. Apapun yang kalian sukai, apapun yang kalian senangi, apapun yang bisa membuat kalian bahagia, membuat kalian senang, itu lakukan saja apapun itu. Yang penting ada di hal yang positif gitu teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan ulcerative colitis itu ya tidak berbahaya ya. Oke ya, jadi untuk pertanyaan sering kedutan teman-teman ya, untuk sering kedutan itu ya
cuma penegangan otot saja teman-teman ya, cuma penegangan otot dari efek ataupun dampak stres, dan keduanya dari kalian yaitu kurang gerak ya gitu teman-teman. Jadi aliran darah, aliran oksigennya kurang lancar gitu teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi ataupun menambah wawasan kalian tentang gangguan asam lambung GERD ACT episematis gitu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.